Pernah terpikir nggak gimana caranya para tentara di masa Perang Dunia II bisa perang 3 hari 3 malam tanpa tidur? Apa benar itu semua cuma modal kekuatan tekad atau willingness doang? Tahun 1940, pasukan lapis baja Jerman melibas Prancis dan berhasil menembus seluruh garis pertahanan Eropa Barat dalam waktu kurang dari 6 minggu. Orang-orang bilang ini adalah kemenangan taktik Blitzkrieg atau perang kilat. Tapi jarang ada yang bahas kalau di balik kemenangan itu ada senjata kunci lainnya. Bukan tank, bukan meriam, tapi sebuah pil kecil ajaib bernama pervitin. Hari ini kita mengenalnya dengan nama yang lebih populer, sabu-sabu alias methamphetamine. Begitu satu pil ditelan, rasa capek, lapar, dan takut langsung hilang. Tentara bisa tempur puluhan jam tanpa merem dan gak ngerasa capek sama sekali. Di bawah pengaruh obat ini, manusia berubah jadi kayak mesin, bahkan kayak orang gila. Mereka nggak perang pakai kekuatan tekad, tapi pakai doping yang membakar tubuh mereka. Dan ternyata bukan cuma Jerman yang begini. Amerika, Inggris, Jepang, sampai Uni Soviet pun semuanya nggak obat. Perang bukan cuma soal adu senjata dan taktik, tapi juga soal eksperimen gila terhadap batas kemampuan manusia. Negara-negara yang terlibat rela melakukan cara apapun demi menang. Hari ini kita bakal bahas gimana negara-negara di Perang Dunia II menggunakan narkoba dalam perang. Di sepanjang Perang Dunia II, Jerman adalah negara pertama dan yang paling sistematis dalam menerapkan penggunaan doping untuk operasi militer. Tahun 1938, perusahaan farmasi Jerman bernama Temmler mengembangkan obat jenis baru bernama pervitin. Bahan utamanya adalah methamphetamine alias cikal bakal sabu-sabu modern. Awalnya ini adalah obat resep untuk mengobati depresi, asma, bahkan obesitas. Hasilnya luar biasa dan langsung viral di masyarakat Jerman. Di pasaran, orang-orang menganggapnya sebagai obat pintar. Mahasiswa pakai ini buat begadang belajar. Pekerja kantoran pakai ini buat nyari semangat kerja. Ibu rumah tangga yang minum obat ini bisa langsung semangat bersih-bersih seluruh apartemen sendirian. Bahkan perusahaan coklat sampai mencampurkan zat ini ke produk mereka dan jadilah coklat penambah semangat. Iklannya bilang, makan ini dan kamu nggak bakal capek. Tapi yang benar-benar melihat potensi militer dari obat ini adalah pihak militer Nazi Jerman. Tahun 1939, pas Jerman mau invasi Polandia, para dokter militer dan komandan lapangan nanya satu hal. Gimana caranya supaya tentara tetap kuat, semangat, dan emosinya stabil pas perang? Slogan penyemangat aja nggak cukup, dan kehadiran pervitin mengisi kebutuhan itu. Akhirnya, dalam kampanye militer di Polandia, tentara Jerman mulai melakukan uji coba pemberian obat ini. Saat itu, pasukan lapis baja diminta melaju cepat merebut kota tanpa berhenti. Dan hasilnya, tentara yang minum pervitin nggak tidur 2 hari, malah jalan lebih cepat, lebih fokus, dan reaksinya lebih tajam saat tempur. Hasil ini bikin militer Jerman kegirangan. Jadi mulai akhir 1939, Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Jerman mencantumkan pervitin secara resmi ke dalam sistem logistik militer sebagai suplemen tempur yang dibagikan massal. Penggunaan pervitin dalam skala besar terjadi saat invasi ke Prancis tahun 1940. Prancis jatuh dengan cepat bukan cuma karena Jerman punya kecepatan yang mengejutkan, tapi karena pasukan motor dan divisi lapis baja mereka maju siang dan malam tanpa berhenti. Musuh nggak dikasih waktu untuk berpikir atau bereaksi. Inilah inti dari strategi Blitzkrieg. Demi mendukung intensitas tinggi ini, Jerman membagikan pervitin besar-besaran ke garis depan. Menurut statistik dari Dinas Medis Jerman, selama periode invasi Prancis saja, mereka membagikan lebih dari 35 juta tablet pervitin. Hampir setiap tentara punya satu botol pil ini di kantongnya. Udah kayak peluru yang jadi perlengkapan wajib. Seorang tentara divisi lapis baja menulis di buku diari, "Kami nggak punya waktu untuk berhenti makan atau tidur, cuma bisa terus maju. Tapi berkat obat ini, semua nggak masalah. Kami bisa maju terus kayak mesin." Angkatan udara juga nggak ketinggalan. Pilot Luftwaffe yang terbang lama untuk misi pemboman malam sering minum pervitin supaya tetap melek. Bahkan ada pilot yang tetap bisa ngebom target dengan akurat meski sudah terbang lebih dari 24 jam tanpa henti. Efek jangka pendek pervitin emang luar biasa, tapi efek sampingnya cepat kelihatan. Begitu pengaruh obat hilang, tentara biasanya langsung tepar, kelemahan fisik yang parah, dan mentalnya drop.
Beberapa orang mulai mengalami halusinasi, delusi, dan kehilangan kendali emosi saat tempur. Ada yang sampai nggak sengaja nembak teman sendiri atau bertindak sangat agresif terhadap warga sipil. Laporan dari medan perang juga mulai dipenuhi kasus overdosis, gangguan jiwa sampai depresi pasca perang. Banyak tentara jadi ketergantungan obat. Begitu obatnya habis, mereka jadi gelisah dan gemetaran. Awalnya petinggi Jerman nggak peduli, tapi pas dokter militer makin banyak laporin efek samping, Kementerian Kesehatan Jerman baru coba membatasi peredaran pervitin di tahun 1941. Sayangnya, hasilnya nihil. Karena skala perang makin gede, apalagi di front timur lawan Uni Soviet, tentara Jerman makin tertekan. Mereka kecanduan makin parah. Di tengah suhu dingin ekstrim, kelelahan, dan tekanan perang yang gak beres-beres, pervitin jadi satu-satunya sandaran mental bagi tentara buat tetap bertahan hidup dan bertempur. Pas perang makin lama, militer Jerman malah coba bikin obat kimia yang lebih kuat lagi. Salah satu yang paling gila adalah proyek rahasia bernama DNX. Ini adalah campuran sabu-sabu, kokain, dan morfin untuk menciptakan super soldier. Targetnya, prajurit yang nggak ngerasa sakit, nggak punya rasa takut, dan nggak kenal capek. Eksperimen ini bahkan dilakukan di kamp konsentrasi Sachsenhausen. Pihak Nazi menyuntikkan obat ini ke para tahanan, lalu menyuruh mereka lari keliling lapangan sambil bawa beban 20 kilo buat ngetes batas kemampuannya. Banyak tahanan yang jatuh kejang-kejang bahkan tewas setelah lari berjam-jam. Untungnya proyek ini berhenti karena sumber daya Jerman mulai habis di akhir perang. Tapi ini menunjukkan betapa terobsesinya Nazi pada perang narkoba. Ironisnya, pemimpin tertinggi Jerman, Adolf Hitler sendiri juga terjebak di lubang narkoba yang sama. Di akhir perang, dokter pribadinya, Theodor Morell, setiap hari menyuntikkan ramuan vitamin khusus yang berisi setidaknya 20 jenis bahan kimia. Hitler jadi kayak kelinci percobaan berjalan. Setelah 1944, pas kondisi perang makin memburuk, Hitler yang udah nggak berdaya cuma bisa bertahan sadar berkat campuran obat-obatan ini. Bisa dibilang, mesin perang Jerman nggak cuma jalan pakai tank dan tentara, tapi juga pakai lautan narkoba dan doping. Kondisi penggunaan narkoba di Jepang selama Perang Dunia II malah lebih parah. Kalau kita ngomongin tentara Jepang dulu, yang terlintas biasanya adalah militarisme, semangat Bushido, kepatuhan ekstrim, sampai pilot kamikaze. Tapi banyak yang nggak tahu kalau mesin perang yang memeras fisik dan mental tentara ini juga sangat bergantung pada narkoba. Jepang adalah negara Asia pertama yang memproduksi methamfetamin secara massal. Sejak tahun 1930-an, perusahaan farmasi Dai Nippon berhasil mensintesis zat ini dan menamainya Gokuse, atau lebih dikenal dengan Vilopon. Awalnya sama kayak pervitin di Jerman, Vilopon dijual bebas ke masyarakat dengan embel-embel obat penghilang capek. Buruh pabrik, pekerja kereta api, sampai tenaga medis, pakai ini biar lebih produktif. Tapi setelah Jepang mulai menginvasi Cina secara penuh, tentara mereka butuh stamina buat patroli dan perang jangka panjang. Akhirnya Kementerian Angkatan Darat Jepang mulai membagikan Vilopon secara massal ke tentara. Mereka bilang obat ini bisa ngilangin rasa takut, ningkatin moral, dan bikin makin efisien. Pas tahun 1944, waktu Amerika mulai mendekati Filipina dan daratan Jepang, tentara Jepang udah mulai kalah di perang konvensional. Mereka pun membentuk unit serangan bunuh diri, yaitu kamikaze. Banyak orang penasaran, gimana bisa anak-anak muda ini mau mati bunuh diri sukarela? Selain karena propaganda Bushido dan cuci otak nasionalisme, militer Jepang juga pakai cara kontrol obat yang ekstrem. Banyak catatan sejarah menunjukkan kalau banyak pilot kamikaze sebelum berangkat menjalankan misi dipaksa suntik atau minum Vilopon dosis tinggi atau obat penenang kuat lainnya seperti morfin atau opium. Tujuannya biar mereka merasa sangat bersemangat, high, rasa takutnya hilang, bahkan sampai muncul perasaan euforia yang bersifat spiritual. Gak cuma buat tentaranya sendiri, Jepang juga pakai narkoba buat ngontrol dan merampas wilayah jajahan. Di Manchuria, Korea, Taiwan, sampai Asia Tenggara, otoritas Jepang gencar banget promosiin jualan opium dan sabu-sabu. Strateginya dua. Pertama, buat ngerusak mental perlawanan rakyat lokal. Kedua, buat nyari duit banyak buat biaya perang. Tentara kuantum Jepang bahkan secara terang-terangan bikin rencana penjualan obat khusus dan memasukkan narkoba sebagai sumber daya strategis. Beberapa dokter militer Jepang malah sombong. Daripada repot-repot nekan pemberontakan rakyat, mending bikin mereka kecanduan narkoba aja. Setelah Jepang kalah tahun 1945, penggunaan Vilopon nggak langsung berhenti. Malah di awal masa pasca perang, obat ini makin meledak di masyarakat Jepang. Banyak tentara yang pulang perang mengalami kecanduan massal.
Pabrik-pabrik obat yang tadinya dikelola militer berubah jadi produsen ilegal di pasar gelap. Menurut data pemerintah Jepang, antara tahun 1947 sampai 1951, ada lebih dari 1 juta orang Jepang yang kecanduan sabu. Ini jadi krisis sosial paling parah setelah perang. Wabah narkoba akibat perang ini baru bisa ditekan setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Larangan Doping tahun 1951. Sekarang kita bahas militer Amerika. Di mata orang banyak, tentara AS di Perang Dunia Kedua itu identik dengan logistik yang kuat, modern, dan tangguh. Emang benar sih, AS menunjukkan kemampuan industri yang hebat. Tapi di garis depan, mereka juga menghadapi musuh yang sama, yaitu rasa takut, susah tidur, cemas, dan gangguan mental. Buat ngelawan musuh-musuh tak kasat mata ini, militer Amerika juga menempuh jalur yang sama, yaitu pakai obat-obatan stimulan. Bedanya dengan Jerman atau Jepang yang agak liar, penggunaan obat di Amerika itu sangat teratur, terindustrialisasi, dan terstandarisasi. Obat yang dipakai Amerika adalah jenis stimulan saraf pusat lainnya bernama amfetamin atau benzedrin. Mulai tahun 1942, bagian logistik AS secara resmi memasukkan benzedrin sebagai barang kebutuhan militer standar dalam daftar pasokan medis. Obat ini biasanya dibagikan dalam bentuk tablet. Setiap pil isinya 5 mg dan instruksinya jelas, buat nahan capek, bikin melek, ngilangin stres, dan mempercepat reaksi. Penggunaannya pun diawasi oleh perwira. Kelihatannya tertib banget ya, tapi faktanya sampai perang selesai di tahun 1945, militer AS udah membagikan lebih dari 200 juta tablet benzedrin. Rata-rata, setiap tentara dapat jatah minimal 20 pil. Di kalangan angkatan udara, tim pengintai, pasukan tangki, dan pasukan tempur malam, penggunaan obat ini udah kayak minum vitamin. Pilot AS malah didorong untuk minum obat pas misi pengeboman biar tetap waspada. Apalagi di front Pasifik yang panas, lembab, dan penuh tekanan. Doping jadi kebutuhan sehari-hari. Pas ngelawan tentara Jepang, tentara AS stres banget karena taktik serangan bunuh diri, serangan malam, penembak jitu sampai aksi sadis musuh. Makanya, militer AS sangat memperhatikan kesehatan mental tentara dengan juga membagikan obat penenang ringan. Bahkan, petugas intelijen yang harus kerja lama di ruang tertutup buat nerjemahin kode rahasia juga dikasih obat biar nggak gila. Yang unik, Amerika nggak cuma ngasih pil, tapi juga masukin obat itu ke dalam jatah makan mereka. Di dalam kotak C-ration atau jatah makan standar tentara, ada yang namanya energy tablet. Kelihatannya kayak vitamin, tapi isinya ya amfetamin. Ini sengaja biar tentara minum tanpa sadar pas makan dan efisiensi tempur mereka tetap terjaga. Di beberapa pasukan khusus, malah ada tas obat bernama Keep Away Kit yang isinya benzedrin, aspirin, kafein, sampai adrenalin. Tujuannya satu, supaya tentara bisa nggak tidur 48 jam, tapi bisa mikir dan bereaksi cepat. Setelah perang selesai, beda dengan Jerman dan Jepang yang langsung ngelarang total, Amerika cenderung memilih lupa. Kemenangan besar mereka menutupi skandal penggunaan narkoba ini. Bahkan dalam waktu yang lama setelah perang, masyarakat AS masih menganggap amfetamin sebagai obat legal yang bisa dikontrol. Baru di tahun 1960-an, obat ini masih dipakai mahasiswa untuk nyari nilai bagus, buat diet, sampai obat depresi. Refleksi serius soal penyalahgunaan narkoba di militer baru dimulai pas Perang Vietnam pecah. Saat itu, militer AS balik lagi pakai doping besar-besaran yang bikin orang-orang mulai ngeliat lagi sejarahnya ke Perang Dunia Kedua. Banyak veteran Perang Dunia Kedua yang setelah pensiun kena gangguan tidur, emosi nggak stabil, sampai perilaku kasar karena efek samping obat yang mereka minum dulu. Masalah-masalah ini berhubungan langsung dengan penyalahgunaan narkoba di medan perang. Barulah setelah Perang Vietnam, militer AS mulai mengurangi penggunaan obat stimulan secara drastis. Terakhir, kita bahas Uni Soviet. Ngomongin tentara merah, kita pasti kepikiran perang berdarah di Stalingrad, lautan tangki di Kursk, dan semangat juang yang pantang menyerah. Emang benar, tentara Soviet punya ketahanan dan semangat pengorbanan yang gila di front timur. Tapi, buat menghadapi batas kemampuan fisik manusia, mereka juga pakai bantuan,
Tapi, Uni Soviet nggak membagikan doping secara sistematis kayak Jerman. Alasan utamanya, karena mereka nggak punya kemampuan buat produksi obat sebanyak itu. Di awal perang, industri Soviet hancur karena invasi Jerman. Mereka lebih mentingin produksi peluru, makanan, bahan bakar, dan alat medis daripada bikin obat doping. Tapi, di kondisi darurat, dokter militer Soviet pernah nyobain suntikan kafein atau obat sejenis benzedrin hasil bantuan sekutu buat tentara supaya tetap bisa gerak, terutama di pertempuran besar tahun 1942 ke atas. Contohnya di Stalingrad atau pengepungan Leningrad, beberapa pasukan komando dan pengintai disuntik stimulan dosis rendah buat misi infiltrasi malam hari. Meski begitu, di tentara Soviet ada satu benda yang lebih ampuh buat jaga mental tentara daripada obat-obatan, yaitu alkohol. Di saat negara lain pakai pil kimia, Soviet pakai alkohol, terutama vodka sebagai pengatur emosi dan obat bius. Di militer Soviet, vodka bukan cuma logistik, tapi simbol semangat tempur. Sejak perang mulai, pemerintah Soviet menerapkan sistem jatah miras tempur. Setiap tentara di garis depan dapat jatah 100 gram vodka per hari. Niatnya sih buat nyemangatin dan bikin badan hangat di tengah cuaca dingin. Tapi efeknya, banyak tentara yang saking stres dan takutnya jadiin vodka satu-satunya cara buat ngilangin beban mental. Banyak memoir veteran bilang, sebelum menyerang, mereka minum vodka dulu buat ngilangin rasa takut. Pas perang beres, mereka minum lagi buat ngelupain trauma. Budaya alkohol ini mendarah daging di militer, bahkan komandan pun memaklumi. Bisa dibilang, vodka itu bukan narkoba secara teknis, tapi fungsinya di psikologis tentara ya sama aja kayak narkoba. Walaupun gak bagi-bagi pil sabu secara massal, Soviet ternyata tetap ngelakuin eksperimen obat di intelijen dan pasukan elit. Berdasarkan dokumen KGB yang lokar, intelijen Soviet pernah bereksperimen dengan obat kontrol perilaku, termasuk obat penenang kuat sampai zat halusinogen dosis kecil buat keperluan interogasi atau misi pembunuhan. Ada hal yang miris, karena budaya Soviet yang gak mengakui adanya trauma mental, tentara yang mentalnya drop gak dapat terapi. Di sana pilihannya cuma dua, kamu pahlawan pemberani atau kamu pengkhianat. Gak ada pilihan sakit mental. Makanya, masalah kejiwaan ditekan pakai obat penenang atau alkohol. Kalau ada tentara yang kelihatan gak stabil, mereka bakal dicap negatif, dikirim ke stasiun observasi jiwa, dikasih terapi kejut listrik atau obat-obatan keras, lalu dikirim balik ke garis depan atau malah ke kamar kerja paksa. Setelah perang, banyak veteran tentara merah kena PTSD, tapi karena nggak diakui negara, mereka akhirnya lari ke alkohol atau narkoba ilegal buat ngobatin diri sendiri, yang akhirnya jadi masalah sosial yang tersembunyi. Kalau perang adalah sebuah ujian yang mendorong manusia sampai ke batas maksimalnya, maka narkoba adalah alat terakhir manusia buat melawan rasa takut, capek, dan sakit dalam ujian itu. Di Perang Dunia II yang skalanya luar biasa ini, negara-negara yang terlibat menguras semua sumber daya, manusia, industri, teknologi, sampai kimia dan obat-obatan. Lewat sejarah penggunaan narkoba ini, kita bisa melihat realitas yang gelap. Pas mesin negara udah jalan buat perang, moralitas dan kemanusiaan seringkali kalah sama efisiensi dan kemenangan. Dari perang sabu-sabu di Jerman, strategi narkoba Jepang, standarisasi doping Amerika, sampai pelarian alkohol di Uni Soviet. Setiap negara punya jalannya masing-masing sesuai budaya dan kebutuhan mereka. Obat-obatan ini adalah bahan bakar buat kekuatan tempur, kadok buat mental yang rapuh, dan alat peras terakhir negara terhadap rakyatnya. Obat-obat ini dibagikan atas nama medis tapi digunakan dengan efek layaknya senjata. Dalam jangka pendek, emang bikin tentara jadi super, tapi setelahnya meninggalkan luka yang dalam. Banyak tentara yang selamat dari peluru, tapi nggak selamat dari kecanduan dan kerusakan mental. Perjuangan tentara melawan efek samping obat ini seringkali lebih lama dan lebih berat daripada perang itu sendiri. Jadi, setiap kita melihat sejarah Perang Dunia II, kita harus sadar bahwa ada luka yang dibawa para pelakunya yang bahkan bertahun-tahun kemudian nggak akan pernah bisa sembuh. Dan melihat dari penyalahgunaan narkoba saat zaman Perang Dunia, menurut kalian pengedarannya lebih mengerikan dulu apa sekarang? Sekian video kali ini. Kalau suka silahkan subscribe, kalau nggak suka juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah nonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!